Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 2023D akan mempresentasikan hasil karya untuk proyek data mining yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Al-Hikmatur Rizkia dengan NIM terakhir 229 dan rekan-rekan saya yaitu Syaira Nadia dengan NIM terakhir 041 dan Fahriatu Jekoni dengan NIM terakhir 186 dan Salsabila Rinita Chandra Ningtyas dengan NIM terakhir 179. Untuk topiknya sendiri kami mengambil topik yaitu analisis pola kriminalitas menggunakan teknik data mining yaitu association role mining dengan algoritma a priori dan FP crowd. Tujuan dari karya kami ini yaitu untuk membantu pihak yang berwenang untuk mengenali pola-pola kriminalitas berdasarkan lokasi dan waktunya, serta kami ingin memberikan wawasan mengenai efektivitas algoritma a priori dan FP crowd dalam membuat pola. Untuk datasetnya sendiri, kami menggunakan dataset dari website Kota Chicago yang berisi waktu kejadian yaitu tanggal, hari, bulan, jam, dan tahun, serta tipe kejahatannya, nomor komunitas area, deskripsi lokasi, dan status penangkapan. Untuk datasetnya sendiri, kami menggunakan 1000 baris dan 9 fitur atau kolom. Selanjutnya, untuk alur pengerjaan analisis pola kriminal ini, yang pertama kita melakukan pengumpulan dataset terlebih dahulu yang kita ambil dari website Kota Chicago. Kemudian kita melakukan IDE, lalu kita melakukan preprocessing dataset, kemudian menerapkan algoritma a priori dan FP crowd, dan yang terakhir kita melakukan evaluasi model. Untuk IDE sendiri, yang pertama kita itu melakukan cek distribusi data waktu dan data jenis kejahatan. Nah, berdasarkan pola distribusi data, puncak kejahatan itu terjadi pada tanggal 21 April tahun 2025 sekitar pukul 4 sore. Kemudian sempat menurun yang sebelum kembali meningkat itu pada tanggal 22 pukul 10 malam dengan pencurian itu sebagai jenis kejahatan tertinggi. Selanjutnya itu kita melakukan cek tipe data pada dataset. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian tipe data pada setiap fitur dalam dataset. Lalu selanjutnya kami melakukan preprocessing data. Untuk yang pertama tahapannya yaitu handling missing value. Dengan mengisi nilai kosong menggunakan modus pada fitur location description sehingga tidak ada missing value lagi. Lalu yang kedua yaitu convert kolom ke kategori. Proses ini dilakukan karena untuk analisis asosiasi seperti a priori dan FP crowd tidak memperhatikan nilai numerik atau urutan, melainkan hanya fokus pada kombinasi antar elemen yang unik. Lalu yang ketiga yaitu pecah kolom date. Jadi ini memecah kolom date menjadi bulan, hari, dan jam. Menambahkan fitur ini tujuannya untuk menangkap pola kejadian kriminalitas berdasarkan waktu yang spesifik. Yang keempat yaitu cek data frame after preprocessing. Kemudian hasil association rule dari a priori, yakni penggunaan narkotika itu cenderung terjadi pada bulan April dan diikuti dengan penangkapan pelaku. Kemudian top 2-nya yaitu jika ada yang kecanduan narkotika pada bulan April sering diakhiri dengan penangkapan pelaku. Kemudian pada tahun 2025 ini adalah menjadi tahun yang menonjol dalam penanganan ketergantungan narkoba. Kemudian si pelakunya itu ditangkap. Untuk association rule mining yang FP crowd, jika terjadi kasus penggunaan narkotika, maka besar kemungkinan kasus tersebut terjadi pada April 2025 dan pelaku ditangkap. Kasus kecanduan narkotika cenderung berakhir dengan pelaku ditangkap. Dan yang terakhir yaitu jika ketergantungan narkotika terjadi pada bulan April, kemungkinan besar pelaku akan tertangkap oleh pihak berwenang. Lalu untuk hasil eksperimennya atau kesimpulannya, analisis association rule mining menggunakan algoritma a priori lebih cepat 0,1355 detik. Sementara untuk FP crowd lebih lambat namun menghasilkan pola yang lebih detail. Lalu pola-pola yang telah ditemukan menunjukkan hubungan kuat antara jenis kejahatan, waktu, dan lokasi.
yang bermanfaat untuk strategi pencegahan kriminalitas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.